Hai teman-teman, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya di Sujian Channel. Kalau misalkan suara saya agak sedikit aneh, saya minta maaf karena saya sedang pilek gitu ya. Cuaca akhir-akhir ini hujan, angin, panas, jadi daya tahan tubuh itu berkurang. Jadi kalau misalkan suara saya agak sedikit bindeng atau misalkan suara saya agak sedikit kurang jelas didengar, saya minta maaf ya. Jadi teman-teman, kali ini saya mau sharing tentang tutorial Microsoft Word lagi. Kemungkinan video ini agak sedikit lama karena saya mau sharing tentang pembuatan surat ya, pembuatan surat resmi. Pembuatan surat resmi, saya ambil studi kasus itu pembuatan surat sekolah gitu ya. Jadi saya akan ngasih step by stepnya secara perlahan, dan kemungkinan video ini akan lama. Saya harap kalian bisa bersabar dan tetap tonton video ini dan subscribe channel ini. Oke, kita mulai aja ya tentang tutorialnya pembuatan surat di Microsoft Word. Oke teman-teman, seperti biasa saya menggunakan Microsoft Word tahun 2013. Pertama, kalian buka dulu aplikasinya, terus klik blank ya, klik page. Pertama kali kita tentukan dulu jenis kertasnya dengan klik page layout, terus klik size ya. Kalau misalkan di tempat kalian kertasnya ada yang legal, kalau misalkan saya cukup pakai A4. Kalau misalkan mau legal silahkan, yang mana terserah kalian ya. Saya pakai yang A4, ini udah A4 ya. Untuk margin saya nggak atur-atur lagi, coba saya lihat marginnya. Untuk margin saya udah nggak atur lagi, itu terserah kalian ya. Kalau misalkan suratnya agak sedikit panjang atau misalkan kayak gimana, mungkin beberapa, tapi surat ini kurang cocok untuk yang 2 halaman gitu ya. Surat ini cocok untuk yang 1 halaman karena saya itu pakai page header dan nanti ya. Jadi surat ini cocok untuk yang 1 halaman aja ya. Saya pakai marginnya yang 2 cm, top bottom 2 cm, dan left right 2 cm ya. Itu saya pakai. Oke, klik OK di sini. Pertama yang harus kita buat itu adalah inisial sekolahnya ya. Saya mau bikin inisial sekolahnya dengan menggunakan header ya. Klik insert, lalu klik header. Nah, silahkan kalian cari yang mana aja karena ini bakal dihapus ya. Kita bakal menghapusnya. Klik aja yang atas ya. Oke, ini dihapus aja ya. Untuk header kita geser ke bawah. Kalau cara geser di sini ada nih di ruler ya, digeser ke bawah ya, ini jadi di bawah ya ininya. Oke, pertama kita masukkan dulu logo ya. Karena ini saya cuma contoh, jadi saya bikin logo yang asal-asalan aja ya, nggak pakai logo yang itu. Nah, saya pakai logo yang logonya gedean. Kalian bisa masukkan logo sekolah yang asli atau misalkan logo apapun ya di sini. Saya bikin logonya. Nah, untuk pengaturannya, logo di sini mau diperkecil, klik di sini ya. 3, kita bikin 3 cm, 3 cm. Nah, untuk mengatur logo ini ya, kita perlu logo ini digeser ke sini. Kalau misalkan secara manual digesernya nggak bisa, kita harus ada pengaturannya di
sini diklik logonya, harus seperti ini ya. Klik wrap text, di sini ada in front text nih. Tuh. Jadi kita geserkan. Kalau misalkan logonya masih kegedean, bisa dikecilin lagi. Ya. Oke, sekarang kita akan membuat inisial sekolah ya. Kita akan membuat inisial sekolah di sini. Klik insert, klik tabel. Ya nanti kalian lihat aja kalau misalkan tutorial ini agak sedikit menurut kalian sedikit tidak terlalu cocok dengan kalian, silahkan dipakai, tapi ini untuk pengetahuan aja, nggak apa-apa ya. Misalkan di sini kita ketik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Terus kita di sini ketikkan SDM Negeri SDM 5 Cipayung, seperti itu ya. Terus di sini alamat jalan Raden Wijaya Mandala. Ini hanya contoh ya, contoh. Nah, untuk alamat saya bikin fiktif aja, ini hanya contoh. Nah, untuk pengaturannya silahkan. Untuk pengaturannya kita klik desain. Desain ini ya, di layout klik ini align text ya. Untuk pengaturan huruf ini ya, karena biasanya huruf ini besar ya untuk diisi. Hurufnya kita pakai Times New Roman semuanya aja. Yang ini kita pakai huruf oke, nggak apa-apa 18. Ini pakai huruf 16, 14. Ini pakai huruf kecil aja. Yang ini 2 di bold ya, di bold ini. Oke. Nah seperti itu ya. Nah kenapa saya pakai tabel, karena ini untuk kerapihan ya, untuk kerapihan. Jadi kalau misalkan nggak pakai tabel, mungkin kalian harus repot-repot pakai tab, atau misalkan harus repot-repot pakai alignment apa gitu ya. Jadi saya pakai tabel itu untuk kerapihan aja. Kalau misalkan kalian udah nyaman pakai tab atau pakai apa, silahkan aja, nggak apa-apa ya. Nah ini harus sedikit renggang ya. Kita klik ini spasi, pakai spasi 1,15 aja ya. Nah ini masih ada tempat, kita klik nah seperti itu. Nah untuk kalau misalkan sudah seperti ini, kita tinggal hilangkan border tabelnya dengan cara klik bintang di sini ya. Terus klik border yang ada di menu home, no border, seperti itu ya, seperti itu ya. Jadi tujuannya di gambar kita besarin dikit. Kita ya, biar agak atas.
Nah, biasanya untuk pembatas kita dibikin garis ya. Caranya klik insert, terus klik shapes. Di sini ada garis line, kita klik di sini. Nah, tips nih ya, kalau misalkan untuk membuat garis yang lurus, selain di drag, kalian tekan juga shift, lalu drag, jadi garisnya lurus ya. Tekan shift lalu drag. Nah, ini kan warna biru ya, kita bikin warna hitam. Kita bikin warna hitam dulu. Warnanya hitam di shape outline ya, ini ya, shape outline warnanya hitam. Terus tebalnya kita tambahin, kurang ini boleh ya. Nah, untuk lebih mempercantik kita tambahin lagi satu garis ya, satu shape ini kita copy sama paste di situ ya. Nah, untuk merubahnya silahkan kalian ubah-ubah pakai panah ya, pakai panah. Silahkan digeser ya. Nah, untuk lebih mempercantik lagi kita ubah si garis yang kedua ya. Nah, ketebalannya jadi lebih kecil. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk header sudah beres ya. Ini untuk header sudah beres seperti ini. Kalau misalkan ada yang kurang, silahkan ditambahkan aja. Oke, yang kedua kita bikin keterangan surat ya, seperti nomor, sifat surat, terus sama perihal. Sama juga kita pakai tabel lagi agar lebih rapi ya. Nah, tabelnya 3, kita tambah 1. Di sini kita kasih kolom nomor ya, nomor. Yang kedua kita kasih kolom sifat. Yang ketiga kita kasih perihal. Oke, nah untuk kolom yang kedua kita kasih titik 2 ya. Oke. Karena titik 2 nya kecil, kita tambah, kita kasih titik. Ini mouse-nya agak sedikit error, teman-teman, maaf ya. Misalkan kita kasih nomor 10, kepala sekolah itu, terus tahunnya 2020, sifatnya penting, terus perihal pengumuman libur nasional misalkan gitu ya. Untuk isi silahkan kalian isi aja sendiri ya, isi sendiri karena ini hanya contoh pembuatannya saja. Nah kita rubah lagi hurufnya Times New Roman. Nah, jadi besar hurufnya 12 ya, sama seperti yang tadi. Karena ini bentuknya tabel, kita hilangin bordernya. Klik di sini border, no border. Jadi kayak gitu ya. Ini tujuannya kayak gitu. Saya pakai tabel itu jadi biar lebih rapi. Oke, sekarang kita bikin tujuan surat. Bukan tujuan surat. Untuk suratnya untuk siapa? Misalkan di sini kepada yang terhormat Bapak, Ibu, Bapak atau Ibu, orang tua, wali, murid,
ya. Nah ini karena ini terlalu renggang, kita kasih kerapatannya di spasinya di 1 aja. Remove ini kenapa ya? Ya, nah ini kita ganti juga ke Times New Roman 12. Di sini selanjutnya kita bikin spasi enter, kita ketikkan dengan format. Ya, untuk kalimat-kalimatnya saya bikin contohnya aja. Saya punya dummy text di sini. Kita bikin seperti ini aja. Kopikan dummy text di sini. Nah, seperti ini. Nah, misalkan ini di sini kita bikin tabel lagi. Ini kita bikin di tengah sedikit. Kita hilangkan. Terlalu rapat, kita kasih 1. Kita kasih dummy text di sini. Nah, isi surat sudah jadi ya. Ini untuk kop suratnya. Ini untuk apa? Untuk perihal suratnya ya. Nah, ini untuk kepada siapa suratnya, ini isinya. Nah, kalau misalkan isinya silahkan kalian isi dengan baik, misalkan surat untuk apa, misalkan ya dengan hormat apa misalkan di sini hari tanggal isinya apa. Karena saya memang memang gak tahu harus diisi apa ya, jadi saya pakai dummy text saja. Silahkan kalian bikin isi surat yang lebih baik gitu ya. Terus ini agar isinya lebih rapih, kita align-nya kasih justify ya. Kita kasih justify ya, kita kasih justify. Terus ininya 1,5. Tab di situ ya.
Terus kita kasih lagi tulisan dan teksnya di sini, misalkan untuk tanda terima kasih, misalkan kayak gitu ya. Nah, untuk tanda tangan suratnya kita bikin pakai tabel lagi, ya. Misalkan tempatnya Bandung 13 Maret 2020. Kepala SDM 5 Cipayung. Dr. Andes Ahmad Rifai, misalkan MD. Ya, untuk pembuatan tanda tangan di sini kita bikin rapi-rapi dulu. Ini kita rubah spasinya jadi 1,0 biar rapat. Ya, terus ini juga kita rubah spasinya 1,0 1,0. Nah, karena biasanya di sini pakai garis ya, pakai garis atau underline. Kita bikin underline dengan klik ini, lalu kita bikin bold biar ada penegasan ya. Terus karena biasanya tanda tangan itu di sini, kita geser aja si tabelnya ke sini. Oh maaf, ini dibuat kecil dulu. Terus kita geser tabelnya ke sini. Ya. Nah, biar ada jarak mungkin ya, kita bikin spasi. Setelah itu kita hilangkan si border tabelnya. Nah, oke, suratnya sudah jadi ya teman-teman. Sudah jadi versi saya, mudah-mudahan bisa tutorial bisa kepake buat kalian. Nanti kalau misalkan ini ada kekurangan, silahkan kalian tambah-tambah lagi, silahkan kalian rubah-rubah lagi ya kan. Di sini juga saya pakai dummy text karena saya nggak tahu apa isinya itu ya, pengumuman apa isinya, jadi saya pakai dummy text aja. Dummy text itu banyak kok, di download aja di website banyak ya dummy textnya. Mudah-mudahan segini kepake ya, rapi ya, mudah-mudahan segini rapi kepake. Apabila ada kritik dan saran silahkan di komen ya, jangan sungkan, saya menerima sekali komentar, kritik dan sarannya. Oke teman-teman, pembuatan suratnya segitu dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial yang lainnya. Jangan lupa nonton video saya yang lainnya juga. Jangan lupa juga subscribe ya. Terima kasih.